رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Salah seorang dari mereka, yakni para ulama dan hukama, berkata, kebaikan terdapat dalam 5 perkara. Artinya di dalam 5 perkara ini dipenuhi dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan dunia, terlebih kebaikan-kebaikan akhirat. Yang pertama yaitu banyak lapar. Maka di dalam lapar itu terdapat kebaikan-kebaikan zahiran wa batinan. Maka disinilah duduknya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam fadayyiqu majariyahu bil ju'. Bahwasanya syaitan, kata Rasulullah, mengalir di dalam tubuh anak Adam, di dalam tubuh manusia, majrad dam, sebagaimana aliran darah. Jadi syaitan itu mengalir di tubuh kita mengikuti aliran darah. Dan darah ini menguasai tubuh kita. Kalau bahasa kedokteran, ruh jasmani kita ini ya darah. Darah kita ini, kalau bahasa kita ini ya ruhnya. Kan yang dipompa oleh jantung itu darah. Jadi darah itu yang mengalir ke seluruh anggota tubuh kita. Tatahan ya darah itu, ya yang stroke, kada berfungsi lagi itu, darahnya kada kawa mengalir di tubuh tadi. Maka syaitan ia mengalir di tubuh manusia sebagaimana aliran darah, kata Nabi, fadayyiqu majarihu bil ju'. Maka sempitilah jalan-jalan syaitan itu dengan rasa lapar. Jadi ketika seseorang itu lapar, maka disitulah sempitnya jalan-jalan syaitan. Nah, di sini hikmahnya kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan untuk menyempitkan jalan-jalan syaitan. Jangan yang berpuasa tadi itu balas dendam, makan sahur banyak, makan buka puasa banyak juga, mengkodok. Jadi makan sahur jamak takdim, makan buka puasa jamak takhir. Oh, kurang lebih heran itu ada puasa. Ya Rasulullah, orang yang menuntut ilmu dalam keadaan lapar itu lebih mudah memahami daripada orang yang menuntut ilmu dalam keadaan kenyang. Demikian seorang guru mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya dalam keadaan lapar, itu lebih mudah menerima si murid tadi daripada seorang guru mengajarkan muridnya dalam keadaan kenyang. Lapar di sini maksudnya kada yang berlebihan, kada yang limpua. Lapar itu kada yang lapar biasa aja tuh.
Bahkan orang yang jima' dalam keadaan lapar itu sangat membantu daripada orang yang jima' dalam keadaan kenyang. Membantu di dalam apa itu ngarannya, kualitas air mani. Jadi lapar nih banyak fadilahnya, banyak fadilahnya. Maka sebaliknya orang yang kenyang itu banyak mudaratnya. Ujar ulama, orang yang kenyang itu salah satu daripada mudaratnya sulit baginya di dalam memahami suatu ilmu. Pumput pikiran, kenyang dah. Kemudian orang yang kenyang itu malas beribadah. Sampai Imam Syafi'i beliau pernah mengatakan, lam ara saminan qad aflah. Tidaklah aku melihat orang yang gemuk itu sungguh ia beruntung. Itu perkataan Imam Syafi'i. Ada pernah Jasidin aku melihat Allah daripada apiknya ulama-ulama terdahulu itulah almarhum Guru Seman Padang dan almarhum Guru Bangil tuh Supan membawa daging sekilo ketika ia meninggal dunia. Supan. Makanya almarhum Guru Seman dan Guru Bangil tuh lihat ketika beliau sudah tua itu kurus sekali ya Rasulullah. Dan mujahadahnya di dalam masalah makan ini luar biasa. Guru Seman itu bila masuk bulan Ramadan, mujahadah sidin berbuka sepanggal intalu, sidin sahur sepanggal intalu. Gitu loh. Sabulanan gitu loh. Jadi intalu itu dibagi dua, sepanggal gasan buka puasa, kada benar nasian, sepanggal gasan bersahur. Itu riyadhah yang dilakukan oleh almarhum Guru Seman Padang. Mun kita sepanggal kentaki, sepanggal iwak beberaan, sepanggal bingka kentang, kan sepanggal juga. Cuman banyak mana panggalannya. Ya Allah ya Rasulullah. Sehingga puasa yang kita jalankan itu hampir enggak ada manfaatnya di dalam tubuh kita. Enggak ada hikmahnya pada zahir dan batin kita. Allah. Jadi banyak lapar. Dan ini adalah salah satu jalan bagi para salik yang menuju kepada hadratnya Allah, yaitu qillatul akli, sedikit makan. Sedikit makan, tapi sedikit makan mereka itu tidak memberi mudarat kepada tubuh mereka. Nah, seandainya kita menyedikitkan makan menjadi mudarat, ya kada boleh juga, haram hukumnya. Apalagi orang yang sudah terkena penyakit mah kronis. Karena di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian melontarkan diri kalian di dalam kebinasaan. Amun kita ni napa jangan kada makan gara-gara mengamalkan ini lalu garing, ya haram. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa ya enggak masalah. Orang-orang terdahulu mereka sudah terbiasa dengan mengamalkan sunnah Rasulullah. Salah satu sunnah Rasulullah, mereka tidak akan makan kecuali lapar, dan mereka berhenti daripada makan sebelum kenyang. Mun kita ini teratur, lapar kada lapar bila tengah hari makan. Kita dah lapar kada lapar bila besokan makan. Kita tuh lah. Padahal sunnahnya Rasulullah itu beliau tidak akan makan kecuali lapar. Jadi kada teratur tuh jamnya. Mun laparnya pukul 4 sore, pukul 4 makan. Tapi gue lapar terus ya, makan aja terus. Itu makan mau benar. Ini ada yang lapar.
Ya Allah, ya Rasulullah. Nah, orang yang sudah terbiasa demikian, ya mudah yang namanya qillatul akli, sedikit makan tuh mudah. Maka di dalam lapar ini banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Baik ketika ia menuntut ilmu agama atau ketika ia beribadah, terlebih utama di dalam membersihkan hati. Jadi orang yang lapar itu sangat membersihkan hatinya, menjadi penyebab taharatul qulub, bersihnya hati. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran dengan merenungkan maknanya. Nah, ini jelas nggak ada yang khilaf di antara ulama bahwasanya orang yang membaca Al-Quran apalagi disertai dengan tadabburul makna itu mengandung berbagai macam kebaikan-kebaikan dunyawiyah wal ukhrawiyah. Jelas hadis Rasulullah, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sepaling afdal ibadah umatku kata Rasulullah adalah membaca Al-Quran. Enggak ada yang melebihi daripada tilawatul Quran. Dan ini umum saja, baik ia faham dengan apa yang ia baca atau tidak faham, tetap amal orang yang membaca Al-Quran adalah afdalul ibadah, sepaling afdal daripada seluruh ibadah. Paham gak ini atau kadang mun paham itu maginnya kan di dalam satu riwayat, orang yang faham ketika ia membaca Al-Quran dengan makna yang terkandung di dalamnya, itu satu huruf diberi oleh Allah pahala 700 kebaikan. Jadi beda orang yang alim, yang faham dengan makna Quran, mentadabbur makna yang ia baca, maka satu huruf itu dibalas oleh Allah 700 kebaikan. Mun kita ini karena kita kada faham apa yang dibaca, maka satu huruf hanya mendapatkan 10 kebaikan. Tapi tetap yang namanya tilawatul Quran ini adalah afdalul ibadah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad ketika beliau bermimpi bertemu dengan Allah. Boleh aja bermimpi bertemu dengan Allah? Boleh. Dan ini perkara yang bukan perkara mustahil asal bermimpi. Amun secara nyata unda aja bertemu lawan Allah. Nah ini sesat. Bila ada orang berpandir, unda jar waktu khalwat di Gunung Sebatung tu bertamu lawan Allah Ta'ala ya. Jar orang kaya Pak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu jar putih. Ada tulisan Allah jar, itu lain Allah. Putih itu warna. Bertulisan Allah, Allah itu nama. Kan hati-hati ini. Ini iblis itu bian ketujuh mengelabui manusia agar ia syirik kepada Allah dan agar ia jahil dengan Allah. Jadi di apa itu ngarannya, akidah kita ini dirusak oleh iblis dan syaitan. Salah satu daripada sifat iblis itu adalah dengki. Jadi iblis itu dengki benar apabila melihat umat Rasulullah itu nikmat di dalam menjalankan ibadah, nikmat di dalam ma'rifah kepada Allah. Itu dengki benar iblis. Lalu berbagai macam cara yang menghalang-halangi manusia bagaimana agar manusia ini jauh dari Allah. Berbagai macam cara iblis tadi mengganggu manusia bagaimana caranya agar ia beribadah tidak merasa lezat kepada Allah. Karena definisi daripada hasad itu, kalau definisi hasad itu izadatun ni'mah 'alal ghair, menghilangkan nikmat lawan orang. Inya itu berharap nikmat orang itu hilang. Nah, iblis ini yang ia lakukan. Nya kada hendak umat Rasulullah itu merasa nikmat dengan ibadah. Ini yang dibenci benar oleh iblis. Na'udzubillah. Jadi ketika Imam Ahmad bermimpi dengan Allah,
Dan beliau berkata kepada Allah, Ya Rabb, ayyul a'mal ahabbu ilaik. Wahai Tuhan, apa jua amal yang paling engkau cintai? Apa gerang amal yang paling pian cintai ya Allah? Maka Allah menjawab di dalam mimpi Imam Ahmad, bitilawati karami ya Ahmad, dengan membaca kalamku wahai Ahmad, yaitu Al-Quran. Lalu Imam Ahmad berkata lagi kepada Allah, Ya Rabb, bifahmin atau bi ghairi fahmin. Apakah dengan memahami akan makna yang ia baca di dalam Al-Quran, atau bi ghairi fahmin, atau ia kada paham? Kalau bang, afdalul ibadah ini yang paling dicintai Allah, yang paling afdal daripada seluruh ibadah ini adalah orang yang membaca Quran yang paham. Yang kada paham kada afdal. Dikira Imam Ahmad nengga itu. Bifahmin atau bi ghairi fahmin ya Rabb, apakah dengan pemahaman atau tanpa pemahaman? Maka Allah menjawab, bifahmin atau bi ghairi fahmin ya Ahmad. Dengan faham apa yang ia baca atau tidak faham dengan apa yang ia baca, maka membaca Al-Quran adalah amal yang paling dicintai oleh Allah. Amal yang paling dicintai Allah. Karena kita di dalam memahami makna Al-Quran itu kadakawa sorongonan, harus belajar lawan orang alim di dalam masalah tafsir Quran. Kadakawa yang mengkaji terjemah kadakawa bian bahaya. Akhirnya ia menafsirkan Al-Quran dengan pemahamannya. Dan ia masuk di dalam hadis Rasulullah, man fassara Al-Quran bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan pemikirannya, maka bersiaplah, kata Rasulullah, menyediakan tempatnya di dalam api nerakanya Allah. Jadi jangan berani-berani memahami Al-Quran tanpa tafsir daripada ulama-ulama as-salafun as-salih. Jangan wani-wani. Makanya harus belajar. Kadang kau mengandalkan terjemah, unda jangan merenungkan bacaan Quran ini lawan maknanya aja. Sambil membaca terjemah bahaya, malah makin bahaya. Ya kalau ingin membuka-buka tafsir, kan ada aja tafsir terjemah lah. Itu lebih mudah. Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai penyembuh bagi orang yang membacanya. Syifa, menjadi nur bagi orang yang membacanya. Di mana nurnya? Di dalam hatinya. Sampai dikatakan oleh ulama, idza tahural qalbu lam yashba' min qiraatil Quran. Apabila orang itu bersih hati, makanya kada pernah bosan membaca Al-Quran. Bila orang itu nak bersih hati, muntungnya ini ketujuannya baca Quran. Nah, ayo, ini perlu menjadi renungan kita kalimat daripada ulama ini. Berarti kita yang bina koler baca Quran, koler belajar Quran, ini kada lain karena rigetnya hati kita. Kita akui ya, ini kada lain karena kotornya hati kita. Jika hati kita tuh bersih, apakah tujuh kita ini mengkaji Quran, ketujuh kita ini belajar Al-Quran, ketujuh mendaras Al-Quran. Jelas perkataan ulama ini, idza tahural qalbu lam yashba' min qiraatil Quran. Apabila suci hati seseorang, ia tidak akan pernah bosan, ia tidak akan pernah kenyang di dalam membaca Al-Quran. Rasa hendak aja terus ya Rasulullah. Bagi yang kada bisa membaca Quran pang, di mapa caranya
amun kawa belajar amun kada mampu lagi belajar maka suka mendengar bacaan Quran. Itu solusi dah. Karena al-mustami' wal mutakallim syarikani fi thawab. Pendengar dan pembaca itu sama pahala. Sama pahalanya. Jadi orang yang mendengar orang yang membaca Quran mendengar asal mendengarnya bi khusyuk, dengan rasa khusyuk yang pastilah mendengarkan. Kadang yang sambil bertatapas, kadang sambil berpandiran atau kada. Yang pastilah tu mendengarkan. Orang membaca Quran tuh sambil nangkai di masjid tuh kan biasanya ada adalah sebelum azan disetel kaset Quran, dengarkannya bujur-bujur. Maka setiap huruf yang ia dengar itu diberi oleh Allah 10 kebaikan, gak ada beda dengan orang yang baca Quran. Jadi ini solusi bagi orang yang kadang mampu lagi sudah belajar, maka sering-sering mendengar Al-Quran. Dan pun juga solusinya banyak surah-surah yang diberi oleh Allah fadilah bagi orang yang membacanya, seperti Yasin, itu Al-Quran. Jadi bila orang yang membaca Yasin hari-hari sama mengamalkan Quran. Waqi'ah kan ada fadilah, itu membaca Quran. Bahkan bagi perempuan yang dalam keadaan haid tapi ia ingin membaca Al-Quran, maka boleh dengan niat litabarruk, mengambil berkah dengan surah-surah yang punya fadilah, nangkai Yasin. Jadi boleh aja bebinian tuh baca Yasin biar haid. Ada bapak asal niatnya membaca, mengambil berkah, bukan baca Quran. Atau menjadi litahassun, untuk menjaga diri. Ini ada kan yang dibolehkan oleh ulama itu niat membaca Quran. Niat bagi orang yang haid ialah boleh ia baca Quran apabila niatnya lidzikrillah, karena berzikir, atau litabarruk, mengambil berkat, atau litahassun, untuk perlindungan diri, atau lil istishfa, untuk pengobatan. Untuk pengobatan, atau juga litahaffuz, untuk lihifdzin nafs, untuk memelihara diri. Termasuk model hendak guring baca ayat kursi, padahal ia dalam keadaan haid atau nifas bolehlah. Sedangkan ayat kursi itu ayatun minal Quran, tapi tujuannya lihifdzin nafs, memelihara diri, boleh. Jadi bebinian kada usah model ragu-ragu lagi, sudah ada bapak. Asal niatnya tadi bukan membaca Quran, itu dahulu niatnya. Atau taklid dengan Imam Malik. Nah, dana taklidnya. Taklid lawan Imam Malik, bahwasanya perempuan yang haid dan nifas itu boleh membaca Al-Quran. Taklid ini sangat berfungsi kepada para hafizah untuk mentarji' atau murajaah akan hafalannya. Kan banyak bebinian yang penghafal Al-Quran ialah pas datang bulan, biasanya apalagi datang bulan yang pina yang masih anum nih, ada yang 12 hari lawas benar. Masa 12 hari itu kada kawa murajaah ya? Ngaliban murajaah kalau hendak mengulangi Al-Quran nih, pas 12 hari ini ya kada membaca Quran, lalu hilang hafalan. Maka lalu ada solusi diberi ulama. Solusinya bisa dengan taklid kepada mazhab Imam Malik. Jadi taklid lawan Imam Malik, bahwasanya di dalam mazhab Imam Malik itu boleh bagi perempuan itu yang sedang haid atau nifas membaca Al-Quran. Atau lil itlaq, itu tuh kata-katanya lil itlaq. Itlaq itu ia semata-mata hanya sekedar
membaca murajaah bukan dengan niat membaca Quran. Itlaq itu kada ada ikatan untuk membaca Quran tuh kada ada. Model yang kayak berniat untuk memelihara diri atau berniatnya untuk apa lagi tadi mengambil berkah atau dengan niat murajaah misalnya mengulang-ulang hafalan boleh saja, nggak masalah. Atau bagi perempuan yang haid tadi itu solusinya belajar Quran boleh, belajar Quran. Tapi yang tadi itu solusinya bertaklid dengan Imam Malik. Supaya kada perai dah. Kan? Kadang beginian ni bila rahatan haid hore merdekanya bas sembahyang kada, bacaan kada. Padahal justru ketika ia haid itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak zikrullah. Untuk memperbanyak zikrullah, dan ada salah satu zikir yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah memerintahkan kepada istrinya Sayyidatuna Aisyah ketika awal datang bulan maka perbanyaklah membaca alhamdulillahi ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dhanbin. Bebinian dibanyaki rahatan haid yang membaca zikir ini alhamdulillahi ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dhanbin. Maka setengah daripada fadilat ini zikir selama ia membaca itu di masa haidnya maka Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Dosanya itu habislah. Jadi ketika ia bersih daripada haid maka seakan-akan ia bersih daripada dosa seperti bayi yang terlahir daripada rahim ibunya. Bersih daripada dosa. Asal zikirnya itu di waktu haid. Nah bagi lelaki yang lajari bini-bian. Alhamdulillahi ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dhanbin. Nah kemudian bagi kita lelakian pulang, lelakian karena ada zikir-zikir itulah yang dibaca kayak la ilaha illallah, ya Allah la ilaha illallah itu ujar abah guru sekumpul niatakan baca Quran. Jangan niatakan zikir, niatakan baca Quran. Maka setiap hurufnya itu diberi minimal 10 kebaikan. Itu kalau Quran. Jadi bila pian baca la ilaha illallah, niat membaca la ilaha illallah itu membaca Quran. Karena la ilaha illallah itu akan ayatun minal Quran. Berarti dalam Al-Quran afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Ya Allah. Jadi la ilaha illallah itu minal Quran. Niatkan baca Quran. Atau pian membaca bismillahirrahmanirrahim, niatakan baca Quran, maka ganal pahalanya membaca bismillahirrahmanirrahim ini, ganal pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat Quran enggak ada ayat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripada Al-Quran. Jadi bila pian membaca bismillahirrahmanirrahim, niatakan baca Quran, ganal pahalanya kada sama lawan orang yang membaca zikir kada sama. Karena sudah jelas dalilnya tadi afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Jadi ulama-ulama terdahulu itu katuju mencari di mapa pahala itu gonol gitu dah. Itu tuh orang bahari itu yang dibaca sedikit tapi pahalanya gonol. Ini ngarannya politik di dalam ibadah. Dicari orang bahari banang gitu tuh. Kada yang ibadah banyak pahala halus, kada.
Yang dicari itu ibadahnya sedikit saja, tapi ini menjadi pahala yang besar. Nah, salah satu ma'akali, bahasanya kada baik pang ma'akalilah, ma'akali pahala itu bila kita membaca zikir yang memang zikir itu minal Quran, dari Al-Quran, kayak la ilaha illallah, kayak bismillahirrahmanirrahim, itu dari Al-Quran berada. Niatakan baca Quran, maka jadi pahala yang besar. Nah, kayak apa kita pahala baca Quran? Itu tuh. Kan lelakian ini kan ada uzurnya, kalau lah haid kada paling junub bener ya. Mun junub jangan diniatakan baca Quran, jangan diniatakan, ya haram hukumnya sekalipun hanya satu ayat apabila diniatkannya baca Quran haram. Allah mun kita nila ada ilmu, ada wawasan tuh tak kada was-was hati kita, kada was-was. Mun kita sedikit ilmunya lalu pembahasan. Napa nyawa baca Quran? Makanya wahayat. Padahal orang yang membaca tadi ada kalanya ia taklid dengan Imam Malik, ada kalanya ia niat bukan membaca Quran tapi niat lihifdzin nafsi, memelihara diri, atau lil istishfa, untuk sebagai obat, atau niatnya litahassun, untuk menjaga dirinya, atau niatnya litabarruk, untuk mengambil berkah. Itu kan apa-apa. Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, adalah niatakan membaca Quran. Kan itu tasbih Nabi Yunus kalau lah. Jangan diniatakan tasbih saja, tapi niatkan membaca Quran, itu konol pahala. Maka kebaikan yang banyak itu terdapat di dalam orang yang membaca Al-Quran sambil dengan merenungkan maknanya, sambil merenungkan maknanya. Nah, ini hanya dikhususkan bagi orang yang dapat memahami daripada makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Sedangkan bagi kita yang orang awam, maka kita kawa membaca Quran aja untung benar sudah. Untung benar, apalagi kawa memahami dah. Kita nih kawa baca Quran hari-hari aja untung benar sudah. Orang dahulu apabila selama satu hari satu malam mereka tidak membaca Al-Quran, mereka gelisah. Sehari semalam tuh kada baca Quran, modern nang kaya kada nyaman perasaan. Ayo kita tradisikan membaca Quran ini, terutama di dalam rumah kita. Anaknya ketujuh baca Quran, mamanya ketujuh baca Quran, abahnya ketujuh baca Quran, supaya menjadi pribadi yang Qurani. Sekalipun kita kada tahu maknanya kada masalah, penting baca Quran itu sudah menjadi afdalul ibadah. Tapi dibalajar bujur-bujur supaya jangan salah membaca Qurannya. Kau meminandui mana iqlab, mana izhar, mana ikhfa, mana tahu-tahunya panjangnya matabi sekian, mat'arid lisukun, majais munfasil dan lain sebagainya. Kemudian tahu wakaf-wakafnya pulang paham, kada ranjah berait, tahu aja mat wakaf lazim. Wakaf lazim itu ada yang bertuliskan mim dah. Nah, mim yang baka bawah. Ya kan guru baik? Mim baka bawah lah. Atau baka pinggir kah? Mim yang baka pinggir dah. Nah, ada kalanya ada mim nang kayak ini itu tanda iqlab tuh. Kalau mim yang kayak ini tanda ada mat lazim. Mat lazim itu wajib berhenti. Bila pian tarusakan tahu aja ada tanda mat lazim di situ, berdosa. Kada pahala kada. Nah, di dalam surah Yasin itu ada dua buting mat lazimnya. Coba pian perhatikan baca surah Yasin adalah non kada hafal bang. Ada dua buting mat lazim di situ. Nah, di situ harus wajib berhenti senafas. Harus stop senafas dah. Nah, imba tu hanya tarusakan. Jangan diranjah.
Namun diranja ini yang ujar Nabi, rubbatalil Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran sendiri melaknat kepada orang yang membacanya. Ia berharap mendapatkan pahala, ternyata yang ada adalah laknat daripada Al-Quran itu sendiri. Karena bacaan kada pas, wakaf kada paham. Ayo belajar. Mumpung diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala nih, kita nih masih kawa hidup, masih kawa menuntut ilmu, masih kawa belajar Quran. Ayo belajar bagi yang kada bisa. Yang sudah bisa, ayo amalkan baca Quran. Ada usaha banyak biar 5 ayat sehari, tapi istiqamah. Insyaallah barokah tuh, insyaallah berkah aja. Rumah yang banyak dibacakan Al-Quran itu lebih banyak yang didatangkan kebaikan oleh Allah daripada rumah yang tidak sering dibacakan Quran. Ini ujar Rasulullah. Bila rumah tuh narancak dibacakan Quran, itu banyak datangan masukan ke dalam rumah tadi, kebaikan-kebaikan dari Allah. Sedangkan apabila rumah itu tidak sering dibacakan Quran, maka kada tapi banyak masuk kebaikan-kebaikan tuh. Yang banyak yang kada baik. Nauzubillah. Nah kemudian yang ketiga, tadarru' sambil menangis kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu dini hari. Nah ini jarang banget juga kita tak amalkan nih. Di tengah malam tuh sambil menangisi dosa kita. Menangisi dosa. Ya jaka kawatulah habis tuntung sembahyang taubat tuh sambil membaca istighfar sambil menangis. Apabila waktunya tengah malam, kada yang berkumpul orang banyak hanya menangis. Itu umpatan ngarannya. Kadang kita nih ulun guri menangis benar tadi jadi majelis tadi. Kenapa? Mbah kanan ulun menangis, kiri ulun menangis, di muka ulun, di belakang ulun menangis, ulun di hati ulun kada menangis, ulun umpat juga menangis kalinya dia. Itu umpatan ngarannya. Yang dari hati ini menangis kita nih, yang merasa seorang nina banyak kurangnya di dalam menjalankan perintah Allah, merasa seorang nina hina benar karena banyaknya dosa di hadapan Allah, merasa seorang ini banyak salah, merasa seorang ini banyak macam-macam lah perasaan-perasaan yang seperti ini yang menjadikan kita menangis. Nah ini sangat membersihkan hati kita. Coba japian tes tengah malam tuh, tangisi dosa pian, tangisi kesalahan pian, bukan menangisi di dalam urusan dunia, bukan. Yang menangis itu ada yang membersihkan hati, ada yang merigatakan hati. Tangisan yang membersihi hati ini adalah tangisan urusan akhirat. Kalau tangisan itu di dalam keluputan di dalam urusan dunia itu marigati hati. Ya Allah, kenapa ulun kena kawin lawan inya dahulu tuh? Itu menangis, itu bongol ngarannya. Ya Allah, tetangga ulun hanya tukar kendaraan, ulun maka mulai bahari sepeda buruk aja. Menangis itu urusan dunia, itu marigati hati. Yang ditangis ini dosa kita nih. Dosa kita yang ditangisi, lain dosa orang yang ditangisi, lain dosa kita. Dan teledornya kita di dalam menjalankan perintah Allah, sembahyang kita masih banyak belum bujur, puasa kita masih banyak belum bujur, cara kita beribadah kepada Allah masih banyak yang salah, itu yang kita tangisi. Ya Allah, hanlah kita ini babuncalak mata aja ujar orang bahari sudah berdosa. Apalagi ada hadis Rasulullah, wujudu kadzanbun la qiyasalah.
Wujud ikam dosa, wujud ikam itu dosa. Ya Allah ya Rasulullah, wujud kita ini sudah dosa. Kenapa jadi dosa? Karena merasa diisi wujud, merasa diisi sifat. Berarti ambil maling ngarannya, ambil ampun Allah. Merasa diisi perbuatan, padahal la fa'ila illallah. Tidak ada yang memperbuat kecuali Allah. Merasa ini ampun perbuatan, berarti ambil sifat Allah. Maling ngarannya kalau lah dosa kada. Dosa. Allah banyak mana kita ini dosa lawan Allah banyak benar. Perlu kita tangisi. Sorongonan. Dosa yang berjamaah. Berjamaah itu kada ikhlas banyak. Sorongonan menangis. Di tengah malam pulang, artinya di tengah malam ini orang ada yang tahunya, ada yang kuciak-kuciak ya, yang bini itu sujud terakhir dihiga talinga laki. Nah itu kok orang lebih aja minta dengar lakam. Ya Allah, udah laki ulun nyaman memberi duit lawan ulun, biar laki ini sambil boleh mendengar ya laki. Jelas ini politik buara, minta lawan Allah cuma nyaring sambil menangis. Allah, mudahan air mata kita ini mudah menetes. Itu yang disebut dengan raqiqul qalb. Raqiq, hati ini tipis. Penangisan itu penangisan. Teganang dosa nangis. Ujar ulama, jangan pernah melupakan dosa yang pernah kita lakukan, dan segeralah lupakan kebaikan yang pernah kita perbuat. Bila kita melakukan kebaikan, anggap nang kaya behera. Behera itu kadada lagi mangganang maikam unda tadi behera tahulah nyawa. Ada lompoknya. Kadada orang yang berkisah behera tu kadada. Imbah tuntung behera babasuh bakumpul pulang lawan kawannya ranai. Adalah pernah bian jar kawan dah na behera lastumat behera. Imbah tuntung behera nya berkisah lawan tahinya kan kadada. Maka jadikanlah kebaikan-kebaikan kita seperti orang behera. Kada perlu diingat, kada perlu diganang. Mun kita ketujuh mengganang lawan kebaikan, ini yang mengulah kita kada ikhlas di dalam melakukan kebaikan. Tuhuknya unda aja berbuat baik lawan inya berpuluh tahunan. Ini mulai ini kada ikhlas nih. Berarti hendak minta balas. Tetapi urusan dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada hamba-hamba Allah jangan pernah dilupakan. Ingat terus. Mun kawadon itu. Mudahan hati kita ini tipis itu ya mudah menangis di dalam urusan dosa, mengganang lawan dosa. Lalu tumbuh di hatinya penyesalan. Jangan juga rahatan sembahyang menggarung menangis ya batal ya sembahyang. Rahatan sujud terakhir batal sembahyang dia karena mengeluarkan suara imbah tuntung sembahyang itu nanya pian baca istighfar ganang dosanya menangis jangan rahatan sembahyang. Mun sembahyang ini mun pian menangis kada mengeluarkan suara ya kada apa-apa kada batal, tapi bila sampai tak keluar suara itu menjadi pembatal sembahyang. Ya, apalagi bepandir rahatan sujud bahasa Indonesia makin batal. Karena di dalam sembahyang itu tidak ada yang boleh bahasa ajam selain daripada bahasa Arab. Kada boleh sama sekali bila ada terlintas keluar daripada lisan kita selain daripada bahasa Arab batal sembahyangnya. Karena sembahyang ini pemersatu Islam.
Di mana haja pian sembahyang di kutub utara sana katatap Allahu Akbar kadada Allah ganal itu kadada. Karena salat ini pemersatu sehingga batal orang yang memakai bahasa ajam atau menerjemahkan salatnya dengan bahasa ajamiyah. Tetamu orang Bugis Allah malopok senang. Ya Allah, bilang bahabis kan untungnya kita inilah di dalam golongan orang Islam itulah. Jadi di mana aja pian sembahyang sama kalimatnya, bila kada sama sasata. Ada ngalih kada? Ada ngalih ada. Bila ada orang pina apa bahasa Inggris tu apa ngarannya mun Allah Maha Besar tu. Big good kah? Tahu juga ulun. Mangalih benalah kada ada mat-matnya. Big good. Dipanjangi O-nya 2 pulang artinya bagus pulang, kada lagi Tuhan. Ya Allah, sasata Fatihah sama seduniaannya sama, ada berbeda. Allah, jadi menangis. Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu ardah. Sidin itu kurang apa taatnya lawan Allah, kurang apa cintanya lawan Rasulullah. Dan kata beliau hampir seluruh sunnah Rasulullah itu digawi oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Kada ada yang luput. Dan beliau diberikan bisyarah oleh Allah bahwasanya beliau dijamin surga. Dijamin surga. Yang mengkhabarkan siapa? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengkhabarkan lawan Abu Bakar ini Rasulullah. Dari siapa? Dari Allah Al-Azza wa Jal, bahwasanya beliau mendapatkan jaminan surga, dijamin surga. Iya, yang ngarannya Abu Bakar As-Siddiq ini panangisannya luar biasa, takutannya lawan Allah luar biasa. Ini orang yang arif billah, orang yang memang sudah kenal betul dengan Allah. Mereka tidak bertuhan dengan amal mereka, mereka tidak bertuhan dengan ibadah mereka, mereka tidak bertuhan dengan ilmu mereka, sehingga terus ada rasa takut di dalam hati mereka kepada Allah. Karena Allah jaiz saja, biar peribadah mun Allah hana memasukkan ke dalam neraka ya jadi juga. Berarti ibadah kan tetap pakai. Biar orang alim mun Allah hana memasukkan ke dalam neraka jadi juga. Nih pandangan orang yang arif billah nih. Lalu mereka tidak pernah hilang rasa takut mereka di dalam hati mereka kepada Allah. Kada pernah hilang takutan kalau masuk neraka, padahal jaminan ada sudah. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Takutan kalau Allah kada mengampuni dosa-dosanya, tetap ada rasa takut di dalam hati mereka para aulia Allah. Karena ma'rifah mereka yang luar biasa. Mun kita nih rasa 5 waktu aja sembahyang rasa selamat benar sudah. Neraka lah lo tinggal kada sembahyang tuh ya. Rasa selamat benar. Ada jaba ilmu sedikit tamat sebiji kitab rasa surga tuh bang sudah ampunnya. Kita ada. Ini orang yang batuhan lawan ilmu, batuhan lawan amal, batuhan lawan ibadah. Ya Rasulullah. Kada bertuhan lawan Allah, hilang ma'rifahnya. Nah kemudian yang keempat, salat di waktu malam, artinya sembahyang di tengah malam. Nah ini sepaket aja lawan 3-4 nelah batuntong sembahyang, maka menangisi lawan dosa-dosanya, tadarru ilallah. Jadi aturan sembahyang tengah malam tuh yang bagusnya imbah bangun tengah malam, yang digawi pemulaan sembahyang sunnah wudu. Itu aturan yang pasnya telah.
supaya pian kada bingung. Sembahyang sunnah wudu dengan amalan-amalan di dalamnya. Kan ada amalan-amalan habis sembahyang sunnah wudu dah, yang la ilaha illallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, subhanallah 10 kali, astaghfirullah 10 kali, subhanallahil malikil quddus 10 kali. Ada kalau lah amalannya batu doanya, Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah 10 kali. Nah imba tuntung sembahyang sunnah wudu, maka berdiri lagi sembahyang sunat taubat. Itu tak, sembahyang sunat taubat dengan wirid-wiridnya. Wiridnya itu ya istighfar tadi habis tuntung sembahyang sunnat taubat, dan doanya itu doa sayyidul istighfar. Ya Allah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Mun kawa diulang sampai 7 kali, mun kada kawa cukup sekali aja. Yang sayyidul istighfar tadi adalah itu doanya. Wiridnya ya istighfar, astaghfirullahal azim min kulli dhanbin wa atubu ilaih, bisa. Atau astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, bisa. Atau astaghfirullahal azim innallaha ghafurur rahim, bisa juga. Atau astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Itu sarah aja istighfarnya, sigatnya itu. Nah doanya ia memakai doa sayyidul istighfar. Nah imba tuntung sudah sembahyang sunat taubat, berdiri bulan sembahyang sunat hajat. Surahnya pangguro kada usah ngalih qul ya qul huwallah aja. Itu aja gitu. Ini mun kada hafal timbai ke laut benar lagi qul ya qul huwallah. Nah imba sembahyang sunat hajat, nah di sujud terakhir itu panjangnya sujud pian minta lawan pian apa haja yang dihendaki, asal jangan urusan maksiat, urusan kebaikan. Kalau kita meminta urusan maksiat itu su'ul adab kepada Allah, kada boleh. Kalau pang doa ya Allah jadi akan ulun maling, nah itu kada boleh itu, kan bungol bener itu urusan maksiat. Kan minta lawan Allah. Nah imba tuntung 6 rakaat tadi terserah, mun belum sembahyang witir maka tutup lawan sembahyang witir. Bisa jadi serakaat paling sedikit, atau 3 rakaat 2 kali salam, atau 1 kali salam. Hendak terbanyak 11 rakaat. Hendak terbanyak. Mode koler juga masih bewitir, gawi sembahyang yang lain, misalnya tasbih gah, atau sembahyang hifdzul iman gah, memelihara iman, atau dibanyaki sembahyang taubatnya, misalnya sampai berapa kali salam. Bahari kami diperintahkan oleh guru kami itu memperbanyak sembahyang taubat itu ujar sidin sampai 17 kali salam. Berarti kali 2 gitu kalau lah rumusnya. Bila 17 kali salam berarti kali 2 sama dengan banyak. Berapa 17 kali 2 berapa? Hah? Berapa? 10 kali 2 20, 7 kali 2 14, berarti kan 28 lah. Hah, ya kah? 24 kah? 34 kah? Kan lah. Makanya ulun ini kada tapi ngalih banyak kan supaya kada ngalih. 34 rakaat dah. Allah ingat bahari paguruan nomadahi banyak ya sidin, apalagi orang-orang yang hanyar menuju kepada Allah adalah orang taubat tuh hanyar hijrah dah. Yang dibanyaki sembahyang taubat, yang dibanyaki sembahyang taubat ya. Karena dosa kita kebanyakan, dan awalu babin ilallah babut taubah. Awal-awal pintu menuju kepada hadratnya Allah adalah pintu taubat. Jadi awal-awal makam menuju kepada Allah adalah makam taubat. Jadi kata kawan ingin mendapatkan makam-makam yang mulia kecuali melalui pintu taubat dulu. Itu yang di dalam ilmu ma'rifah disebut dengan takhalli.
Takhalli itu mengosongkan dirinya daripada segala sifat-sifat yang tercela dengan bertaubat kepada Allah, lalu naik kepada maqam tahalli, menghiasi dirinya dengan berbagai macam sifat-sifat yang mulia, naik lagi kepada maqam tajalli, sehingga ia tidak merasa sifat yang ia lakukan daripada sifat mulia itu ampun inya, tetapi ampun Allah. Nah itu ngarannya sudah duduk di maqam tajalli. Kan kita di takhalli ini belum tagawi lagi, apalagi tahalli, apalagi sampai kepada maqam tajalli. Ya Rasulullah, banyak kan memang PR gitu nih masih. Mudah-mudahan jangan dimatiakan oleh Allah kecuali dosa-dosa kita seberataan diampuni Allah. Dan jangan dimatiakan oleh Allah kecuali hati kita dalam keadaan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Kemudian yang keempat, di waktu duduk dengan orang-orang saleh. Ketujuh, duduk lawan orang-orang saleh. Karena duduk bersama mereka itu akan apa ngarannya jar kita menjangkit. Ya ujar Nabi, barang siapa duduk dihiga penjual minyak haram, maka inya pun sekalipun kada kawa manukar minyak haram, minimal inya tercium bau harum. Man sahibal akhyar ja'alahu Allahu minal akhyar walau kana minal asyrar. Barang siapa bakawan lawan orang baik, maka Allah akan menjadikan inya di dalam golongan orang yang baik, sekalipun dahulunya inya orang yang jahat. Ya ujar Nabi, barang siapa duduk lawan orang yang apa ngarannya pandai besi, yang tukang las, tukang gurinda dah. Pandai besi tadi. Mun kita kada terbakar baju kita oleh apinya, minimal kata Rasulullah kita mencium bau yang kada nyaman. Adalah kira-kira orang kata unda ketujuan aja bau las-lasannya sama ada pernah terdengar liulun. Ada suah liulun mendengar orang yang ketujuh bau las-lasan. Namun kita tulah duduk lawan orang yang kada penyembah yang ini bisa terjangkit nek. Duduk lawan orang yang pangolar menuntut ilmu apa bisa terjangkit nek. Lalu pina mangoler juga. Man sahibal asyrar ja'alahu Allahu minal asyrar walau kana minal akhyar. Siapa ketujuh bakawan lawan orang yang jahat, maka Allah akan menjadikan ia di dalam golongan orang yang jahat, sekalipun dahulunya ia orang yang baik. Maka cari kawan kita. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilih. Kawan itu tergantung siapa yang rancak dikumpulinya. Bila kita nilah berkumpul lawan orang yang hatinya bersih, insya Allah Allah bersihkan hati kita. Bujuran ini menjangkit bujur, dan ini yang paling berpengaruh kuat. Siapa kawan kita, siapa yang sering duduk bersama kita, ini akan menjangkit kuat. Bujuran. Bila orang tu nak duduk lawan orang kada katuju menggibah orang, kira-kira ini menggibah orang lah, kada juga beranai untungnya. Tapi bila tak duduk lawan orang katuju menyambat orang, duduk kita hanya 2 menit menyeraput dosa sudah. Imbah kasih tukang mari menyambat kesalahan orang aja, menyambat aib orang aja, salah duduk. Ya Allah, ya Rasulullah, ayo cari teman duduk kita orang-orang yang saleh. Nah seandainya kadada ujar ulama, ketuhok sudah kasih tukang mari, mulai setagen sampai kelontar kadada tamu orang saleh di jalanan pang mencari kada di masjid. Di masjid kada, duduk belajaran kada. Mun kada ada juan dia tatamu kawan yang baik nih di mapa jalannya, maka ujar ulama lebih baik sendiri. Sorongonan itu lebih afdal daripada berkawan lawan orang kada baik. Apabila ia tatamu lawan orang yang baik, orang yang rajin beribadah, orang yang soleh, orang yang melajarinya ilmu, maka berkawan lawan orang baik itu lebih mulia daripada sendirian.
Itu tuh rumusnya dari ulama. Seorang penyair berkata, malah kita ini lawas. Nah, ulun hana mah bisa kan kita membaca warajan. Obat hati engkau yang keras ada 5. Nah, ini macam dilaguakan oleh Opik. Lakukanlah itu, niscaya engkau akan mendapatkan kebaikan dan keberuntungan. Yang pertama, kosongkan perut, ya berlapar. Yang kedua, dan merenungkan Al-Quran. Yang ketiga, merengek sambil menangis kepada Allah di waktu dini hari. Kemudian yang keempat, begitu pula salat di tengah malam. Dan yang kelima, dan duduk dengan orang-orang yang saleh. Sama aja nih, cuman diulah menjadi syair. Ada pula yang menambahkan makan makanan yang halal. Nah, ini termasuk juga sebagai obat bagi hati kita. Makan makanan yang halal. Kemudian diam serta mengasingkan diri. Ini pun juga obat hati juga. Banyak diam dan uzlah. Kada katuju kawan lawan manusia. Kemudian tidak suka mengurusi hal ehwal orang lain. Ini membersihi hati juga. Jadi obat hati juga. Jangan katuju mengurusi orang. Ini abut mulai biisukan sampai ke malam, sampai hendak guring orang diurusi. Sambil berabah 2 laki bini. Kamu tahu lah tetangga kita tadi gitu ya. Ya Allah, hendak guring ini sudah ya mengurusi orang juga. Ini nani mun kawat di garis bawah ini lawan di bulat tiga kenal tidak suka mengurusi hal ehwal orang lain supaya nahap di stabilo ini penting mana di zaman wahini nih masalah ini jangan katuju mau urusi hal ehwal orang nang kayak apakah orang hendaknya berjalan kepala berdahulu batis di atas misalnya tasarah iya aja kita aja. هذا الزمان السكوت ولزوم البيوت ورضا بالقوت حتى أن تموت. Sekarang zamannya kita ini banyak berdiam aja. Artinya jangan mengurusi hal ehwal orang. Memauki kepala melihat orang baju habang. Ya Allah, jar cocok aja menggantang tengah hari jar panas. Orang nih kayak baju habang. Melihat orang berbaju hirang. Ini sesat sakuni jar. Melihat orang berbaju putih, nang kaya mayat. Salah terus. Melihat orang berbaju hijau, nang kaya lomot jar. Sudah hirang awak baju hijau. Ya Allah. Sarabanya orang tuh diurusi. Mau mana hidup nang ini bang? Bujuran tuh mau ke hidup nang ini. Yang ketujuh mau urusi hal ehwal orang. Kita aja tuh mau urusi diri kita mau kita. Mau urusi aib kita tuh nah kita nih kada kewaktuan. Kebanyakan aib kita dah. Ya Rasulullah. Ayo mun hendak orang juga diurusi, orang tuh ya bini seorang. Tuh orang tuh ayo jadi urusi, anak seorang, ayo jadi urusi. Karena ini kewajiban kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Mun pacang tetangga soal nggak usah diurusi, mengalihi. Maksudnya yang masalah aib yang kada baik. Cuman mun tetangga gari, unda kada pun mau urusi orang gari kada boleh. Jadi itu lain pulang. Kisahnya tuh lain. Ini urusan yang kada penting tuh kita urusi. Tetangga bakal lahian seorang 4. Tadinya mau mendengar lah di rumah ikam tadi. Kada karat ya. Unda mendengar bininya bakuciak. Aduh mah. Kira-kira bakal lahir sama tuh dia. Itu kan tidak urusannya menambah iman kada, membersihkan hati maginnya, kada usah diurusi. Sama tetangga kita lapar, ayo jadi urusi. Ayo lah kasih. Allah subhanahu wa ta'ala adam. Pun maaf minta ridha tahallal dunia akhirat al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanur Rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين